Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di rumah. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dengan matematika. Kita akan membahas mengenai perkalian pada perpangkatan. Sudah siap semuanya? Yuk silakan disiapkan buku catatannya. Kita akan segera mulai pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbi, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kepahaman. Amin. Nah, di pertemuan yang kemarin kita sudah belajar mengenai bentuk umum perpangkatan. Masih ingat dari bentuk umum perpangkatan itu? Masih ya? Yaitu A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sebanyak N. Ya. Dengan A itu adalah basis dan N adalah pangkatnya. Masih ingat ya? A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sebanyak N. Bukan A kali N-nya ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai beberapa operasi dalam perpangkatan atau sifat-sifat dalam perpangkatan. Ya, kita mulai dari perkalian pada perpangkatan terlebih dahulu. Perhatikan tabel berikut. Dipunyai beberapa bentuk perkalian. Kita selesaikan baris yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama, 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 3. Nah, bagaimana bentuk operasi perkaliannya? Masih ingat konsep tadi ya tentang perpangkatan? Nah, kalau kita punya 3 pangkat 2, berarti bentuk perkaliannya adalah 3 kali 3 pangkat 2. Ya, 3-nya sebanyak 2, berarti 3 kali 3. Kita kalikan, ini operasinya kali. Dengan 3 pangkat 3, berarti 3-nya sebanyak 3. Berarti 3 kali 3 kali 3. Nah, kamu melihat apa ini? Ya, ini perkalian, ini kali, ini juga perkalian. Nah, berarti bisa kita jadikan satu seperti ini. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini bisa kita rubah ke dalam bentuk perpangkatan. Ini bilangan sama ya. Kalau bilangan sama, ulang. Yaitu dengan basisnya adalah 3. Pangkatnya berapa? Ya, kita hitung banyaknya berapa 3 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti bentuk perpangkatannya adalah 3 pangkat 5. Bisa untuk baris yang pertama? Belum? Yuk, selanjutnya kita ke baris yang kedua. Negatif 4 pangkat 3 dikalikan negatif 4 pangkat 4. Masih sama seperti yang di atas. Negatif 4 pangkat 3. Ini yang dipangkatkan adalah negatif 4-nya, dan ada kurung. Negatif 4 pangkat 3. Artinya apa? Ya, negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Negatif 4-nya sebanyak 3. Dikalikan negatif 4 pangkat 4. Berarti negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Nah, dari ini pertanyaan semua bisa kita jadikan satu, kita kumpulkan. Kita punya negatif 4 kali 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 negatif 4. Nah, ini adalah perkalian bilangan berulang yang sama. Dengan basisnya berapa ini? Lihat angkanya, ya negatif 4. Lalu pangkatnya kita hitung. Berapa negatif 4 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti negatif 4, pangkatannya negatif 4 pangkat 7. Bisa untuk baris yang kedua? Jadi sedikit paham, kita ke baris selanjutnya ya, baris 3. Sekarang bilangan pecahan. Negatif sepertiga pangkat 4 dikalikan negatif sepertiga pangkat 5. Berarti operasi perkaliannya
negatif 1/3. Yang di pangkat keempat adalah negatif sepertiganya ya. Berarti kita punya uraikan, berarti negatif 1/3 kali negatif 1/3 kali negatif 1/3 kali negatif 1/3. Dikalikan. Ini sebanyak 5, negatif 1/3 ini sebanyak 5. Berarti negatif 1/3 kali negatif 1/3 kali negatif 1/3 kali negatif 1/3 kali negatif 1/3. Sebanyak 5 ya. Sudah semakin banyak ini. Kemudian dilihat kalian semua, jadikan satu seperti yang atas. Nah, kita punya ini. Kalian berulang negatif 1/3. Jadi pangkatannya negatif 1/3 dipangkatkan. Pangkatnya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita punya negatif 1/3 pangkat 9. Nah, dari 3 contoh ini, 3 kasus ini, dan seterusnya ya, kalau kita ubah ke dalam bentuk variabel, perhatikan, ini basisnya sama-sama sama kan, dan saat dikalikan 3, ini negatif 4, ini negatif 1. Kita ubah, basisnya sama A, kemudian pangkatnya kita misalkan M dan N. Nah, bagaimana operasi perkalian kalau bentuknya adalah A pangkat N kali A pangkat N? Nah, kira-kira bagaimana? Ada yang tahu? Jadi perhatikan apa yang kalian dapat dari tabel ini. Yang pertama, kita punya di sini pangkatnya adalah 2. Kemudian ini pangkatnya 3. Menghasilkan sebuah perpangkatan pangkat 5. Pangkat 5 di sini. Kemudian yang kedua, pangkatnya 3 kalikan dengan pangkatnya 4 menghasilkan pangkat 7. Mari selanjutnya, pangkat 4 dikalikan dengan pangkat 5 menghasilkan pangkat 9. Nah, bagaimana kalau pangkat pangkat M dikalikan dengan pangkat N akan menghasilkan apa kira-kira? Bisa jadi itu kan? Kira-kira ini berapa ya? Perhatikan ini. 2, 3, 9, 3, 4, hasilnya 7. Nah, kira-kira ada operasi apa yang menghubungkan ini? Yaitu jumlah ditambah 2 tambah 3, 5, 3 tambah 4, 7, 4 tambah 5, 9. Berarti bisa kita simpulkan bahwa A pangkat M kali A pangkat N itu akan menghasilkan pertambahannya M ditambah N. Oke, bisa menyimpulkan ini. Oke, langsung kita ke selanjutnya. Dari tabel tadi kita bisa menyimpulkan bahwa saat kita punya A pangkat M kali A pangkat N, kita bisa menulisnya A kali A sebanyak M, kemudian dikalikan A kali A sebanyak M. Nah, lalu akan menghasilkan A kali A kali A. Ternyata apa tadi kesimpulannya? Ya, dijumlahkan M ditambah M. Berarti kita punya rumus A pangkat M ditambah M. Untuk perkalian A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah M. Nah, kita punya rumus lagi yang pertama Mbak Arini. Atau bisa kalian hafalkan dengan kata katam kali ditambah. Katam kali ditambah.
A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah N. Bisa untuk rumus ini? Yuk kita ke contoh dulu ya, biar lebih paham. A negatif 2 pangkat 2 kali negatif 2 pangkat 3. Oke ya, ini ya. Negatif 2 sebanyak 2 kali negatif 2 sebanyak 3. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Lalu kita punya ini dengan 1, berarti negatif 2-nya sebanyak berapa ini? Sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 2 pangkat 5. Bisa? Atau bisa langsung, karena kita sudah belajar pakai rumus ini, langsung pakai rumus. Negatif 2 pangkat 2 kali negatif 2 pangkat 3 itu sama dengan negatif 2 pangkatnya kamu jumlahkan saja. 2 tambah 3 yaitu 5. Berarti hasilnya adalah negatif 2 pangkat 5. Oke, bisa? Nah, selanjutnya. Untuk kasus yang kedua ini. 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Berapa hasilnya? Apakah bisa menggunakan rumus ini? Bisakah? Bisa atau tidak? Ayo diperhatikan. Perhatikan. Tadi kita punya basisnya sama. Nah, akan menghasilkan basis yang sama juga. Nah, sedangkan ini adalah berbeda basisnya. Ini 3, ini 2. Nah, berarti kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Rumus ini hanya berlaku jika basisnya sama. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Nah, berarti tidak bisa pakai itu rumusnya. Langsung kita kerjakan saja. 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3, 9. 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2, 8. 9 kali 8, 70. Oke, bisa? Tidak bertemu. Ya, saya kali ini tidak bisa menggunakan rumus ini. Oke, bisa? Silakan dicatat terlebih dahulu untuk materi kita hari ini. Yang pertama, perkalian pada perpangkatan. Oke, sudah? Selanjutnya kita ke pemangkatan pada perpangkatan. Pertama, yaitu menggunakan tabel. Diperhatikan. Untuk pemangkatan, 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. 4 pangkat 3 tadi artinya adalah 4 kali 4 kali 4. 4-nya sebanyak 3. Nah, sekarang 4 pangkat 2. Dia pangkat, tapi dipangkatkan lagi ya. 4 pangkat 2 sekarang dipangkatkan 3. Nah, berarti 4 pangkat 2 ini sebanyak 3. Nah, bisa kita tulis 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2-nya sebanyak 3 ya. Paham sampai sini? Bisa? Nah, lalu kita uraikan lagi. 4 pangkat 2. Kita tahu 4 pangkat 2 adalah 4 kali 4. 4 kali 4. Ini juga kita uraikan. 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, kalian semua kita gabung menjadi 1. Kita punya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, berarti bentuk pangkatannya adalah 4 pangkat 6. Namanya sebanyak 6. Oke, bisa untuk yang pertama. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Sekarang setengah pangkat 2 dipangkatkan 4. Artinya apa? Berarti setengah pangkat 2 itu sebanyak 4. Setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 2. Bisa memahami ini? Setengah pangkat 2 ini ada 4. 2 ditambah 3. Kita uraikan lagi. Setengah pangkat 2 berarti setengah kali 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 setengah ya. Dengan 1 kita punya ini. Nah, bentuk perpangkatannya berarti basisnya berapa ini? Kalian bilang bilangan yang sama. Setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti pangkat ke 8. Bisa?
Selanjutnya, 0,3 pangkat 3 pangkatkan 2. Artinya apa? Berarti 0,3 pangkat 3 itu sebanyak 2. 0,3 pangkat 3 kali 0,3 pangkat 3. 0,3 pangkat 3 kita uraikan. 0,3 sebanyak 3. Berarti 0,3 kali 0,3 kali 0,3 kali 0,3 kali 0,3 kali 0, bisa ya sampai sini. Jadikan 1. Kita punya ini. Nah, berapa ini? 0,3 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,3 pangkat 6. Nah, dari contoh ini silakan diperhatikan. Nah, kalau kita ubah menjadi A pangkat M kali pangkat M, kira-kira akan menghasilkan pangkatannya seperti apa? Perhatikan tabelnya. Kalau perkalian tadi tambah ya, kira-kira kalau pemangkatan diapakan? Kita punya tadi 2 dipangkatkan 3 itu hasilnya 6. Lalu pangkat 2 dipangkatkan 4 hasilnya 8. Lalu 3 dipangkatkan 2 itu hasilnya 6. Nah, kira-kira ini kok bisa berubah jadi seperti ini? Diapakan? Lihat ya. Tambah 0 dikurangi 0 dikalikan 2 kali 3 6, oke. 2 kali 4 8, oke. 3 kali 2 6, oke. Nah, berarti kalau kita punya M dan N di sini akan menghasilkan A M dikali N. M kali N. Saya dan untuk lebih jelasnya kita simpulkan dari tabel tadi kita punya A pangkat M dipangkatkan M itu akan menghasilkan A pangkat M kali A pangkat M itu sebanyak N ya. Nah, ternyata ini kalau kita uraikan lagi A kali A kali A jadi sebanyak M, A kali A kali A sebanyak M, A kali A sebanyak M, dan itu sebanyak N. Nah, akan menghasilkan A kali A kali A sebanyak apa tadi hasilnya? Iya, perkaliannya ternyata M kali N. Nah, berarti kita dapat rumus satu lagi. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Apa bisa kalian hafalkan dengan kata pangkal pemangkatan dikalikan A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Oke, bisa? Kita ke contoh biar tambah bisa saja ya. 8 pangkat 2 dipangkatkan 5. Langsung pakai rumus pangkat dikalikan, pemangkatan dikalikan. Berarti 8 pangkat 2 kali 5. 2 kali 5 ya 10. Jadi 8 pangkat 10. Jadi bisa untuk pemangkatan. Silakan dicatat dulu. Sudah? Selanjutnya langsung saja. Ini sekarang pemangkatan pada perkalian perpangkatan. Jadi perkalian sudah, pemangkatan sudah. Langsung aja. Untuk menentukan hasil perpangkatan pada perkalian dapat digunakan sifat pemangkatan tadi. Jika A, B itu anggota bilangan bulat dan N adalah bilangan bulat positif, maka berlaku A kali B dipangkatkan N. Nah, artinya berarti apa? A kali B pangkat N. Berarti A kali B kali A kali B, A kali B itu sebanyak N. Ya. Nah, karena ini perkalian, A titik B itu kali ya, A kali B kali A kali B, A kali B,
Perkalian berlaku sifat komutatif. Nah, nanti bisa kita kumpulkan A kali A bersama B. A kali A terus banyak N kali B kali B kali B sebanyak N. Nah, jadi kita punya A kali B atau bisa ditulis AB. AB pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, rumus yang ketiga. Kita pakai sifat langsung. Tinggal kalian ini ya, kalian ini sifatnya A pangkat M, A pangkat N kali B pangkat N. Bisa? Langsung kita ke contoh. 2 kali 3, jelasnya tanda kali, 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan, nah ini ya, berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah ini bisa kita hitung. Kita hitung berarti sama dengan, kita hitung ya, hasilnya 2 kali 2, 4 kali 3 pangkat 2, 3 kali 3 9, 4 kali 9, ayo kalian 9, 4 kali 9 tidak 30. Nah, atau bisa kalian kerjakan seperti ini juga boleh, 2 kali 3, 3 pangkat 2. Nah, ini kalian selesaikan dulu, kalian boleh 2 kali 3 adalah 6, berarti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 6 kali 6, iya, 36. Nah, hasilnya sama, banyak jalan menuju koma. Kita kan bisa menggunakan ini atau selanjutnya kalau kita ketemu ada variabelnya 3A pangkat 3, 3A pangkat 3 berarti bukan 3A pangkat 3 ya, tapi 3A dipangkatkan 3. Nah, pakai sifat ini berarti 3 pangkat 3 kali A pangkat 3, 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3, 27 A pangkat 3. Ini untuk pemangkatan bisa pemangkatan pada perkalian. Silakan dicatat dulu. Oke. Itu adalah pelajaran kita hari ini. Nah, untuk tugas kita hari ini untuk menambah pengetahuan kalian ya. Silakan dibuka dulu paket kalian halaman 12 sampai 13. Ada berapa soal di sini? Ada 6 soal tentang perkalian. Kemudian buka buku paket halaman 15 tentang pemangkatan, ada 4 soal. Silakan dikerjakan. Kemudian buku paket halaman 16 ada 5 soal. Nah, silakan dikerjakan. Berarti kita punya berapa soal di sini? Ada 5, 4, dan 6. Ada 15 soal. Silakan dipilih 10 soal, tapi mencakup tadi perkalian, pemangkatan, dan pemangkatan pada perkalian tadi. Silakan 10 soal cukup. Jika benar, kalian akan mendapatkan 100 di pertemuan kita kali ini. Barakallah pada kalian yang sudah mengerjakan tugas yang kemarin. Kita ucapkan terima kasih karena sudah mengerjakan dan mencatat. Ingat, catatan juga dikumpulkan. Oke, silakan dicatat dengan baik dan benar. Seorang kuman, pelajaran kita hari ini tadi kita dapat 3 rumus. Yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, yaitu khatam kali ditambah. Kemudian pemangkatan A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N, yaitu pangkal pemangkatan dikalikan. Yang terakhir, A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, ini adalah 3 rumus yang kita dapat hari ini. 1 rumus yang kemarin, berarti total kita dapat 4
Silakan dicatat. Rasulullah bersabda, Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Oleh karena itu, mencatat itu sangat penting karena ilmu bisa terbang tinggi jauh melayang ke atas. Nah, perlu kita ikat. Mengikatnya bagaimana caranya? Dengan menulisnya, menulis di buku kita. Nah, kalau kita lupa, kita bisa membukanya lagi. Dengan mencatat tadi, kita juga melihat, mendengarkan dari video, kemudian menulis dan membacanya. Nah, berapa banyak aktivitas itu yang kita lakukan dalam menulis. Dengan menulis, ilmu itu akan melekat ke dalam pikiran kita. Karena itu, jangan lelah untuk mencatat. Ya, tetap semangat untuk menuntut ilmu, walaupun di tengah pandemi ini, tetap menjadi anak yang solih-solihah, yang berilmu, beriman, dan juga berakhlak mulia. Sekian pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.